Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Camar Haenda, kita awali iNews Sore dengan informasi warga dan petugas setempat mengevakuasi penumpang dari jatuhnya pesawat latih di sebuah pemakaman. 1 dari 2 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Sebuah pesawat latih dengan nomor sayap GT500PK126 terjatuh di area pemakaman umum warga di Kampung Astana, Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui dari rekaman ponsel warga, pesawat jatuh sekitar pukul setengah 10 pagi. Lapangan bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana, makanya saya langsung ke sini. Dalam kejadian ini 2 orang menjadi korban. Warga sipil yang merupakan dari Fasi bernama Roni dan Marsma TNI Fajar. 1 orang dinyatakan meninggal atas kejadian ini. Pihak TNI Angkatan Udara masih menginvestigasi penyebab terjatuhnya pesawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jenazah mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka Jalan Triloka 11, Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum. Keluarga, kerabat, serta rekan-rekan kerja terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Marsma TNI Fajar Adrianto. Tenda didirikan di pelataran rumah duka. Bangku-bangku juga sudah berada di halaman rumah. Karangan bunga berjejer, salah satunya adalah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Almarhum meninggal dunia usai pesawat latih bernomor sayap GT500 yang diterbangkannya terjatuh di Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Petugas TNI juga berjaga di sekitar area rumah duka almarhum. Pemirsa, langsung saja untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka Marsma Fajar Adrianto, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah. Selamat sore Hadisti, bagaimanakah situasi dan kondisi di rumah duka? Apakah sudah ada pelayat yang datang? Iya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Suasana duka jadi masih menyelimuti keluarga dan juga kerabat rekan kerja dari pejabat aktif sekaligus mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adrianto yang meninggal akibat insiden jatuhnya pesawat latih sipil milik Federasi Aerosport pada pagi tadi. Dan saat ini saya berada di rumah duka yang juga merupakan rumah dinas almarhum yang berada di Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta, di mana sejumlah pelayat memang terus berdatangan, baik dari keluarga, kerabat, tetangga sekitar, rekan kerja, hingga pejabat dan juga petinggi dari TNI yang tiba untuk mengucapkan bela sungkawa dan juga sebagai penghormatan terakhir terhadap almarhum. Tadi almarhum atau jenazah ini tiba pukul 15.20 yang diantarkan dan juga didampingi dari keluarga seperti sang ibunda, istri, dan juga Kadispen AU yang tadi diantarkan dari Rumah Sakit AU Lanut Atang Senjaya dan diantarkan ke rumah duka tiba pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini untuk pelayat masih terus berdatangan, dan kalau hingga sore hari ini sejumlah pejabat yang terkonfirmasi tadi kami lihat sudah tiba di lokasi, diantaranya adalah Kadispen yakni Marsikal Pertama TNI Nyoman Suatyana yang memang tadi secara langsung juga mendampingi jenazah atau almarhum dari rumah sakit menuju ke rumah duka. Lalu juga ada Kasau 2020-2024 Marsikal TNI Fajar Prasetyo, lalu juga ada Wakasau Marsadia TNI Teddy Rizali Hadi, lalu juga ada Dana Kodik Latau Marsikal Madya TNI Arif Mustafa. Kemudian juga akan dijadwalkan pejabat-pejabat TNI lainnya hingga Panglima yang juga akan hadir memberikan penghormatan terakhir terhadap almarhum. Kemudian juga situasi terkini kami melihat di sini sudah
dipasangkan tenda dan juga kursi-kursi yang ini memang digunakan untuk pelayat yang datang. Kemudian karangan bunga juga berjejer ini dari sejumlah pihak sebagai perwakilan rasa belasungkawanya. Kemudian juga terkait informasi kapan nantinya almarhum Fajar Adrianto ini akan dimakamkan. Informasi sementara yang kami terima adalah bahwa besok pagi rencananya almarhum ini akan dibawa ke Malang dan akan dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur. Namun hal ini masih dalam tahap diskusi keluarga, di mana kalau untuk keluarga tadi yang sudah hadir di rumah duka ini adalah dari orang tua, kemudian juga sang istri, kemudian ada 2 orang anak yang saat ini masih dalam perjalanan dari Bali dan juga dari Medan yang dijadwalkan akan tiba pada malam hari nanti. Nah, kemudian juga sebagai informasi kronologis Camar dan juga pemirsa bahwa almarhum Fajar Adrianto ini bertindak sebagai pilot dalam mengendarai pesawatnya dalam misi latihan misi yang memang ini juga merupakan bagian dari profesiensi penerbangan olahraga Dirgantara, dan ini juga memang merupakan kegiatan rutinitas dari pembinaan dan juga pemeliharaan kemampuan. Pada pukul 9:08 waktu Indonesia Barat, pesawat yang diterbangkan oleh almarhum ini lepas landas, kemudian pada pukul 9:18 hilang kontak dan ditemukan jatuh di TPU Astana Bogor, Jawa Barat. Kemudian korban ini bersama dengan co-pilot Roni, ini keduanya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Atak Senjaya, dan kemudian pada saat tiba di rumah sakit almarhum Marsma Fajar Adrianto ini dinyatakan meninggal dunia. Dan sosok Fajar tadi disampaikan juga oleh beberapa rekan kerja ini adalah seorang yang sangat profesional dan juga pekerja keras, membawa semangat dalam selama karirnya di TNI ini. Kemudian juga beliau ini sempat mengemban banyak sekali jabatan-jabatan yang strategis. Ini diantaranya adalah Komandan Skadron Udara 3, kemudian juga pernah sebagai Danlanut Manuhua, lalu Kepala Dinas Penerangan TNI AU, pernah juga sebagai Kapuspot Dirga, Aspot Dirga Kaskup Sutnas, dan terakhir ini sebagai Kapok Sahli Kodik Latau. Dan saat ini Camar dan juga pemirsa, kami masih memantau jalannya prosesi jenazah yang disemayamkan pada hari ini, kemudian juga menunggu seluruh pihak keluarga akan tiba, begitupun juga dari pejabat-pejabat TNI lainnya seperti Panglima yang tadi informasi terakhir kami terima akan hadir atau akan tiba pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Camar. Baik, terima kasih atas laporannya Hadisti Nur Arifah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dunia penerbangan TNI AU berduka. Salah satu prajurit berprestasinya meninggal saat berlatih di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Sebuah pesawat yang dikendalikan Marsma TNI Fajar Adrianto dengan kopilot Roni terjatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pesawat diketahui terbang dari Lanut Atang Senjaya pukul 09.08 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 09.19 waktu Indonesia Barat hilang kontak. Saat ditelusuri, pesawat jatuh di kawasan Taman Pemakaman Umum Ciampea. Nahas, Marsma TNI Fajar meninggal dunia. Marsma Fajar lulus dari Akademi Angkatan Udara pada tahun 1992. Almarhum merupakan penerbang pesawat tempur F-16 dengan call sign Red Wolf. Dirinya sempat menjadi Komandan Skadron Udara 3 dan Lanut Manuhua, Kadispen AU, Kapuspot Dirga, Aspot Dirga Kaskoop Sutnas, Kapok Sahli Kodik Latau, dan pernah terlibat dalam peristiwa pengawalan pesawat Hornet milik TNI Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean pada tahun 2003. Kini almarhum sudah dibawa dari rumah sakit menuju rumah duka di kawasan Pancoran untuk disemayamkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pasca jatuhnya pesawat latih GT-500, petugas tim SAR gabungan melakukan evakuasi bangkai pesawat di Kampung Astana Bogor. Petugas masih mensterilkan lokasi jatuhnya pesawat. Satu persatu potongan badan pesawat yang hancur akibat terjatuh ke tanah di lokasi kejadian di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, dipindahkan oleh petugas tim SAR gabungan ke mobil bak milik Badan SAR.
Sementara itu petugas juga masih mensterilkan lokasi jatuhnya pesawat. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI Angkatan Udara maupun dari pihak terkait berkaitan dengan jatuhnya pesawat latih GT-500 ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ayu Sore bersama saya Camar Haenda. Dan kita akan kembali membahas terkait dengan jatuhnya pesawat latih GT-500. Kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak, terima kasih telah bergabung bersama Ayu Sore. Pak, bisa Anda jelaskan mengenai kondisi pesawat yang dikatakan layak terbang? Sebetulnya apa yang terjadi? Mengapa bisa terjadi insiden ini Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan ya. Kalau pesawat pasti serviceable ya, pasti sudah disiapkan untuk terbang, itu pasti layak terbang ya, pasti layak terbang. Persoalannya kemudian adalah saya belum menerima beritanya yang lengkap ya, tetapi dari cerita-cerita dari yang orang mengatakan tuh engine-nya mati ya, saya nggak tahu kenapa sebabnya. Tetapi yang saya ingin jelaskan di sini bahwa dalam keadaan yang seperti itu, maka pilot agak sulit untuk bisa melaksanakan emergency procedures. Karena pesawat dengan engine yang cuma satu, kalau engine-nya mati, dia harus segera, istilahnya adalah landing as soon as possible. Dia harus select the field, dia harus segera mencari tempat yang aman untuk landing. Dan lingkungan dari lokasi kejadian itu juga saya tidak tahu ya, tapi pasti itu yang menyulitkan pilot untuk memilih tempat yang aman untuk melaksanakan pendaratan darurat. Baik. Saya kira itu sementara yang bisa saya jelaskan mengenai kejadian tadi pagi. Ya, Pak Cepi, tadi Anda sempat sentil mengenai faktor lain ya, selain faktor teknis. Apakah artinya ada faktor cuaca yang menyebabkan hal ini terjadi? Saya belum tahu ya, apakah itu karena cuaca atau tidak ya. Tetapi kalau dari data sementara yang saya terima itu bukan cuaca ya. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa ada gangguan mesin. Seberapa jauh gangguan mesin itu dalam melaksanakan operasi penerbangan saya juga belum mengerti. Jadi nanti tim penyelidik yang menyelidiki, menginvestigasi penyebab kecelakaan yang mungkin bisa menganalisis lebih jauh. Dengan data yang terbatas, memang saya tidak bisa berbicara lebih banyak dari itu. Baik, proses investigasi ini tentunya masih terus dilakukan. Namun sebetulnya apa saja Pak indikator awal pemeriksaan ataupun juga SOP yang harus diperiksa untuk melaksanakan penerbangan latih di Indonesia? Ya, itu ada prosedur yang standar ya. Tentu saja tim investigasi itu akan memulai dari titik awal ya, bahwa penerbangnya fit, pesawatnya memang layak terbang, kemudian cuaca juga tidak merupakan masalah dan sebagainya. Jadi ada langkah-langkah yang memang harus dilaksanakan sejak awal dari tim investigasi untuk bisa kemudian sampai pada kesimpulan apa yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Baik, Pak Cepi, apakah artinya dengan ada insiden ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan sertifikasi pesawat latih di Indonesia? Ya, celah itu selalu ada ya, dalam dunia penerbangan itu jelas bahwa ada tiga langkah yang selalu menjadi pegangan dalam melaksanakan operasi penerbangan. Yang pertama harus disiplin mengikuti ketentuan regulasi dan prosedur yang berlaku. Yang kedua harus ada pengawasan yang terus-menerus ya, continuous. Baik, Pak Cepi. Pengawasan yang harus dilaksanakan terus-menerus dan tindakan efek jerah apabila ada pelanggaran. Dan kita belum tahu semuanya itu. Yang bisa menyimpulkan nanti adalah tim investigasi dengan data-data yang mereka kumpulkan tentunya. Baik, Pak Cepi. Saya tidak bisa bicara apa-apa karena saya tidak punya data-data yang cukup untuk bisa jelaskan kejadian ini. Baik Pak Cepi, tapi sebagai dari pengamatan Anda, apa yang perlu difokuskan oleh tim investigasi dan apakah harus ada pembaruan regulasi berkaitan dengan pesawat latih di Indonesia, Pak?
dari setiap kecelakaan yang terjadi itu selalu hasil investigasi akan menjadi pedoman. Ya, hasil investigasi itu apa? Hasil investigasi itu bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi justru untuk menelusuri agar kecelakaan dengan penyebab yang sama itu tidak terjadi lagi. Pasti dalam setiap kejadian kecelakaan seperti ini, maka semua pelaksanaan operasi penerbangan akan lebih diberikan perhatian agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadinya kecelakaan fatal seperti ini. Baik, Pak Cepit, untuk hasil investigasi ini masih akan kita nantikan dan kita harap bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Cepit atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi solidaritas untuk rakyat Gaza kembali digelar di ibu kota, menghadirkan sejumlah tokoh agama, masyarakat hingga pejabat negara untuk menyatakan sikap menolak genosida yang terjadi di Palestina. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengikuti aksi bela Palestina bertajuk Bersatu Padu Selamatkan Gaza yang digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi. Fadli mengatakan aksi ini mencerminkan sikap masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menentang genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Fadli menyebut siapapun yang mendukung kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tidak memiliki hak moral untuk berbicara tentang demokrasi dan kemanusiaan. Yang memimpin dengan berbagai cara, diplomasi, saya menyaksikan sendiri di beberapa tempat, beliau sangat peduli terhadap Gaza dan terhadap kemerdekaan Palestina. Kita semua harus terus mendukung, membantu dengan cara kita, termasuk bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan yang akan segera dikirim 10.000 ton beras, kemudian bantuan-bantuan yang dari masyarakat Indonesia yang terus mengalir dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ini membuktikan bahwa kita, rakyat Indonesia, mencintai Palestina, bahwa kita mencintai perdamaian, bahwa kita mencintai kemerdekaan, dan kita selalu menentang segala macam bentuk penjajahan seperti amanat konstitusi kita. Fadli menegaskan Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina. Masyarakat dan pemerintah Indonesia akan terus memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mengikuti aksi bela Palestina di Monas menyerukan tolak genosida. Dalam orasinya, Sugiono menyampaikan dukungan penuh Indonesia untuk Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat Minggu pagi. Dalam orasinya, Sugiono menyampaikan dukungan penuh Indonesia untuk Palestina. Ia pun mendesak penghentian genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Tak hanya berorasi tolak genosida dan dukung Palestina, Menlu memastikan Indonesia akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat untuk Palestina. Bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen pada kemerdekaan Palestina sesuai amanah Undang-Undang 1945. Kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Kelaparan akut di Gaza tidak hanya diderita warga sipil. Hamas merilis video kondisi sandera Israel yang juga menderita kelaparan dan minta perang di Gaza segera diakhiri. Selama 1 tahun 9 bulan, Rombar Slavki, tentara pendudukan Israel ini menjadi sandera Hamas di Gaza. Namun setelah blokade Israel di Gaza, Rom juga ikut menderita kelaparan akut.
Untuk memperlihatkan kondisi Gaza terkini yang menderita kelaparan, Hamas mengizinkan Rom menonton televisi. Rom mengaku sangat lapar hingga fisiknya menjadi lemah. Rom juga mengaku tak mampu berdiri dan hanya bisa berbaring. Selain itu, Hamas juga merilis video seorang warga Israel yang masih jadi sandera dengan kondisi kurus kering, seperti layaknya warga Gaza lain yang menderita kelaparan akut. Namun Hamas tidak menyebutkan identitasnya. Hamas hanya memberi pesan kelaparan, sulitnya makanan dan air di Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke-59 yang dipimpin Uni Emirat Arab dan Yordania ke Gaza berlangsung pada hari Jumat. Aksi kemanusiaan ini juga diikuti oleh sejumlah negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. 7 pesawat angkut militer berpartisipasi dalam operasi tersebut. Uni Emirat Arab telah berhasil melaksanakan penerjunan udara ke-59 sebagai bagian dari operasi burung kebaikan di Gaza. Upaya Uni Emirat Arab telah menginspirasi negara-negara lain untuk melaksanakan operasi udara serupa guna mengatasi krisis kelaparan di Gaza. Pengiriman udara ini dilakukan sebagai bagian dari operasi Zephyrus Night yang ketiga ke wilayah Gaza yang paling parah terkena dampak. Aksi ini menyusul pengumuman resmi oleh militer Israel tentang adanya jeda kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara. Dilonggarkannya blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di 3 lokasi di jalur Gaza dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk mengirimkan bantuan. Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta membantu mengurangi penderitaan warga Gaza. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Selain itu, Dubes Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, mengajak masyarakat Indonesia untuk terus membantu mengurangi penderitaan Gaza yang mengalami kelaparan karena diblokade Israel selama 4 bulan. Ya, himbauan kami dari KBRI kiranya untuk lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk kembali menggalang dana bantuan untuk bisa disalurkan. Walaupun saat ini bantuan yang disalurkan itu adalah bantuan yang terkendala beberapa bulan yang lalu, tapi kan nanti akan sudah mulai disalurkan sehingga memerlukan bantuan-bantuan baru yang harapannya bisa juga ada kontribusi dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop dalam melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Dukungan berdirinya negara Palestina mulai mengalir dari negara-negara di dunia, salah satunya adalah Prancis. Indonesia pun terus mendorong terbitnya Two-State Solution. Setiap harinya, warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan bahan makanan. Di timur kota Gaza, tepatnya di daerah Tufa, 3 bocah laki-laki tewas usai mencari makanan. Mereka hanya bagian kecil dari ribuan warga Gaza yang tewas saat mencari bantuan makanan.
Gizi buruk pun menimpa anak-anak Gaza. Lebih dari 100.000 anak-anak di bawah 2 tahun dan 40.000 bayi terancam jiwanya akibat kelaparan. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong dunia untuk mengakui negara Palestina dan Israel. Dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Indonesia mengirim delegasi ke konferensi resolusi damai Palestina-Israel di markas besar PBB New York. Itu di markas besar PBB akan ada sebuah pertemuan high level conference mengenai two state solution terkait dengan isu Palestina, dan memang sebetulnya Indonesia merupakan salah satu inisiator dari penyelenggaraan konferensi ini. Kita menjadi salah satu bahkan ketua dari working group yang nanti working groupnya ini akan membahas sebuah tema spesifik terkait dengan aspek yang menjadi common concern dari negara-negara di kawasan. Untuk partisipasi Indonesia memang pada saat ini sudah diputuskan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir akan memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan tersebut. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara-negara di Eropa juga segera mengakui negara Palestina. Kelaparan yang terjadi di Gaza menjadi salah satu alasan Inggris akan mengakui negara Palestina. Senada dengan Inggris, Perancis pun bersiap untuk mendukung two-state solution. Presiden Perancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X bahkan mengumumkan akan mengakui kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB September nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, mobil SMK yang pernah populer akan diproduksi saat Jokowi menjadi wali kota Solo muncul di Pengadilan Negeri Solo. Namun mobil jenis SMK jenis pick-up ini bukan produksi baru, melainkan barang tangan kedua yang diperoleh seorang penggugat kasus Wan Prestasi mobil SMK. Ada penampakan yang berbeda di halaman Pengadilan Negeri Surakarta. Sebuah mobil pick-up merek SMK diperlihatkan oleh Aufa Lukmanarea yang juga putra Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Aufa mengajukan gugatan Wan Prestasi mobil SMK kepada Presiden ke-7 Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK karena gagal produksi massal. Pada sidang mediasi beberapa waktu lalu, Aufa meminta PT SMK menghadirkan mobil yang diinginkan namun ditolak. Akhirnya pada sidang dengan agenda kesimpulan secara litigasi, Aufa membawa salah satu mobil produksi pabrik di Boyolali itu ke Pengadilan Negeri Solo. Aufa mengaku mendapatkan mobil SMK tersebut dengan kondisi bekas dari seorang pemilik di Jakarta. Saya kan ingin membeli mobil ini kan dari dulu kan, jadi saya cari-cari walaupun second tetap saya beli. Tapi untuk paman saya nantinya, saya serahkan kepada paman saya untuk kebutuhan bertani. Jadi saya tetap ingin membeli 2 unit baru dari SMK. Terus ini dapatnya bekas atau second atau gimana? Bekas second. Terus di harga berapa ini mas? Aslinya 50, terus saya tawar 40, nggak berani mereka, jadi tengah-tengah 45. Aufa juga menegaskan memang berniat membeli mobil SMK yang digagas Joko Widodo saat masih menjabat wali kota Solo. Namun aksi ini juga untuk menunjukkan bahwa PT SMK tidak memproduksi mobil lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, kini pemutaran musik di ruang komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan mensanksi pelaku usaha terkait. Bila sebelumnya kita terbiasa mendengarkan musik saat makan di restoran, kini tak bisa lagi dilakukan. Restoran, kafe, hingga hotel tak lagi memutar lagu-lagu terkini. Lantaran pemerintah mulai memberlakukan aturan pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan nantinya tidak hanya ruang terbuka, platform musik juga akan diharuskan membayar royalti. Kalau itu kan ketentuan undang-undang.
ya kan? Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Gelombang fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece mencuri perhatian para petinggi negara. Menko Polkam RI Budi Gunawan menyebut ada konsekuensi hukum jika mencederai marwah bendera merah putih. Jelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, bukan bendera merah putih yang ramai dikibarkan, namun bendera One Piece milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut, gerakan ini adalah kreativitas dan pemerintah tidak melarang. Meski demikian, ia menegaskan agar hal-hal seperti itu dilakukan sesuai koridor hukum. BG juga menyampaikan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara. Terkait pengibaran Jolly Roger, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto turut angkat bicara. Sebelumnya viral di media sosial pengibaran bendera serial anime asal Jepang tentang bajak laut yang berkibar di rumah warga hingga kendaraan di berbagai daerah. Maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut diduga mencerminkan bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konveksi. Jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, omset penjualan bendera bajak laut tersebut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Permintaan udah dari lama, Mas. Yang kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Selain dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan periode 2025-2030, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum
Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugua Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Hal tersebut disampaikan Megawati pada hari terakhir Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun partai penyeimbang. Megawati menambahkan PDI Perjuangan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Meski demikian, Megawati menyebut walaupun PDI Perjuangan bukan oposisi, namun partainya tetap mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Megawati juga menambahkan keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, namun soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDIP. Hasto langsung menghampiri podium tempat Megawati Soekarno Putri memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati tak kuasa menahan air matanya dan sempat menghentikan pidatonya dalam Kongres tersebut. Ternyata yang saya katakan Satyam Eva Jayate, ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Megawati meneriakan Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Yang merasa petugas turun, mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom, tidak nyaman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya, biar tahu kalian.
Sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Panggil tentaramu semua. Ya. Saya mau kencing. Diduga penumpang ini mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut kontan memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Tentang adanya bom di dalam pesawat itu mungkin bercandaan, tapi itu dapat merugikan ya, karena memang itu sudah menjadi aturan dari maskapai penerbangan gitu, bahwa bercanda terkait bom ataupun hal-hal yang memang membuat skeptis para penumpang itu dapat merugikan, karena jika hal itu terjadi maka penumpang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Wah, wih, yuk tengok mah. Atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kersik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kersik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Pertama hujan lebat. Nah, dari 5 menit atau antara 5 ke 10 menit tiba-tiba angin itu datang. Bergemuruh sedemikian kuatnya sehingga kami takut. Lalu kami cari asal usul daripada gemuruh itu tadi, dan ternyata itu adalah angin puting beliung. Atapnya habis Ibu ya? Habis semua, sama talangnya itu kontak. Jadi gimana caranya Bu? Ya talang nggak tahu. Nggak, sekarang tidurnya gimana? Ya entah nanti tidurnya. Itu udah dipasang apa sekarang? Pasang terpal. Oh, pasang terpal ya Bu ya? Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Camar dan selamat sore pemirsa. Untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya. Kebakaran sebuah ruko elektronik dan komputer, 4 orang tewas terjebak api. Selain kembali menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan Sekretaris Jenderal. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi. 5 desa di Sika terdampak mengalami krisis air dan terancam kelaparan. Meski lokus gunung berapi Lewotobi berada di wilayah Kabupaten Flores Timur, tetapi dampak letusannya berdampak hingga ke 5 desa di wilayah Kabupaten Sika. Kini 5 desa di kaki Gunung Lewotobi mengalami krisis air bersih.
Salah satunya adalah Desa Kringa. Pihak BPBD telah menyalurkan air bersih bagi masyarakat Desa Kringa dan sekitarnya serta membagikan masker. Namun warga harus tetap antre di pinggir jalan untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk digunakan memasak. Kami sampai dengan air di bibir itu habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di bibir ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah Mama? Kalau air susah kan kami punya mata air di atas itu terkena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa masuk air. Sementara itu di Desa Boru sebanyak 120 warga tidak mau mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah mereka walaupun desa mereka masuk dalam zona merah. Jadi pas saya sampai masuk ke rumah, langsung kelikir pasir jatuh. Akhirnya kami bertahan sampai reda, kami tetap di sini karena hanya kelikir batu yang bisa tele kepala ada pakaian dan lain sebagainya. Warga mengaku takut tetapi memilih bertahan karena harus bekerja demi keluarga. Hingga Minggu siang, status Gunung Lewotobi laki-laki masih pada level 4 atau awas. Petugas pun mengimbau warga menjauh dari kaki gunung dengan radius 6 hingga 7 km. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya musibah kebakaran tersebut. Semakin membesar ternyata ada terali di dalamnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Ya, tim kami datang dan juga tim damkar juga datang melakukan pemadaman, dan saat ini untuk yang terbakar di dalam ya ini toko elektronik terbakar dan juga ada korban jiwa, ada 4 satu keluarga, ibu bapak dan juga putranya sudah terbakar. Saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kami lakukan otopsi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kebakaran lahan di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat. Berdasarkan data dari BPBD Kota Palangkaraya, tercatat 71 kejadian kebakaran lahan dengan total luas mencapai lebih dari 18 hektar. Musim kemarau disertai cuaca ekstrim menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Data BPBD setempat mencatat sudah terdapat 71 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di sejumlah kecamatan dengan total luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 18 hektar. Penyebab kebakaran diduga akibat faktor kelalaian dan kesengajaan. Memang paling banyak itu ada di Kecamatan Jekan Raya, Pak ya. Ada 37 kejadian di situ. Terkait dengan karhutlanya memang api itu kan ditimbulkan karena faktor kelalaian manusia, dan memang ada juga faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik lahan yang memang sengaja membersihkan lahan, kemudian dibiarkan kering dan kemudian ada oknum yang membakarnya. BPBD Kota Palangkaraya mengimbau warga untuk tidak membakar lahan selama musim kemarau karena dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim yang memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 31 Agustus mendatang. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai 22 Juli hingga 31 Agustus 2025. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim memasuki musim kemarau. Penetapan status siaga Karhutla didasarkan pada prediksi cuaca dari BMKG dan data 35 kejadian kebakaran lahan yang telah terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satriabudi mengatakan, total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 10 hektar, dengan titik api terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya. Kalau sebaran titik api itu memang terbanyak ya di Kecamatan Jekan Raya, karena memang banyak permukiman ya, masyarakat membuka lahan dengan cara membersihkan lahan, kemudian ditinggalkan dan mungkin ada teman yang membakar. Kondisi saat ini masih kita bisa katakan dalam skala kecil ya, karena yang terbakar itu bukan hutan namun lahan masyarakat yang sengaja dibuka dan yang dibersihkan dan kemudian dibiarkan terbakar. Jadi masih bisa kita tangani. Meski demikian, Hendrikus menyebut bahwa skala kebakaran masih tergolong kecil karena yang terbakar adalah lahan dan bukan hutan, sehingga dapat ditangani oleh tim reaksi cepat dan para relawan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Peristiwa ini terjadi akibat ketersediaan kapal tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Penumpukan kendaraan truk ukuran besar tersebut dimulai dari area parkir Pelabuhan ASDP, Pelabuhan LCM, dan Pelabuhan Bulusan. Antrean ini terjadi akibat kedatangan kapal dari Pelabuhan Gilimanuk 5 jam sekali setiap jadwal. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan kapal hanya sebanyak 9 armada untuk melayani bongkar muat di 5 dermaga. Sementara untuk mengurai kemacetan, kepolisian memprioritaskan kendaraan kecil terlebih dahulu untuk bisa melewati antrean. Apa yang terjadi di SDP ini, imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus, itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Selain penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan, antrean truk besar juga terjadi hingga mengular di Jalan Raya Situbondo menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sejauh 2 km. Buka tutup jalur lalu lintas diterapkan kepolisian untuk mengurai kemacetan menuju Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore, Eris. Untuk kondisi saat ini, apakah truk masih mengular panjang? Ya, selamat sore Alisa dan juga pemirsa. Hingga saat ini saya masih berada di Pelabuhan SDP Ketapang dan seperti di belakang saya juga masih terjadi penumpukan ratusan kendaraan truk besar yang juga akan mengantri, dan juga ada di samping saya juga merupakan deretan truk yang mengantri mengular di Jalan Raya Situbondo, dan memang ini terjadi lantaran dari pihak pelabuhan untuk kesediaan armada kapal memang tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Demikian, Alisa. Ini ada berapa kapal yang disediakan oleh pihak pelabuhan untuk menjangkau ataupun untuk mengangkut truk-truk yang sudah mengantri panjang? Ya, memang antrian ini dampak dari pihak otoritas pelabuhan pasca tenggelamnya kapal Turut Pratama Jaya, sehingga melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang ada
dan sekitar ada 15 kapal sebelumnya yang mengangkut khususnya kendaraan truk besar, dan memang diketahui terdapat beberapa kapal juga tinggal 9 kapal yang bisa melayani penyeberangan di lintas Selat Bali ini. Demikian, Anissa. Tersedia 9 kapal yang melayani penyeberangan dengan adanya antrean truk yang cukup panjang hingga puluhan kilometer. Apakah ada penambahan jumlah kapal lagi? Ya, Alisa, memang hingga saat ini masih berupaya untuk melakukan sejumlah cara untuk bisa melakukan bagaimana bisa mengurai dari penumpukan kendaraan yang ada area parkir pelabuhan. Namun demikian memang dari jumlah 9 kapal tersebut memang belum bisa untuk melakukan atau mengurai dari penumpukan kendaraan itu sendiri, karena memang juga terjadi permasalahan dermaga yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, sehingga juga mengakibatkan hal itu menjadi pemicu, salah satu pemicu untuk bagaimana kendaraan ini bisa tertumpuk bahkan juga sampai mengular di jalan raya. Demikian, Alisa. Berarti saya ingin konfirmasi, Eris, apakah nantinya tidak ada penambahan kapal? Ya, hingga saat ini dari pihak SDP sendiri masih akan terus berkoordinasi dengan para pihak, utama juga pada operator kapal untuk berupaya untuk bisa mendatangkan kapal tambahan. Sekiranya upaya tersebut bisa mengurai kemacetan yang ada di jalan raya maupun bisa mengurai penumpukan kendaraan yang ada di Pelabuhan Ketapang maupun di Pelabuhan SDM dan Pelabuhan di Bulusam. Dan memang, Alisa dan pemirsa, dari kebijakan selain memang terjadi pengurangan kapal atau tersedianya 9 kapal, di sini pihak penyeberangan juga memberlakukan muatan ini memang khusus untuk yang 30 ton ke bawah. Memang di SDP mungkin bisa untuk melayani penyeberangan, namun yang di atas 30 ton memang tidak bisa dilayani di kapal penumpang, sehingga di situ juga salah satu mengakibatkan dari penumpukan kapal itu. Demikian, Alisa. Baik, terima kasih banyak informasinya. Eris Utomo melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. 9 kapal tersedia dan pihak ASDP masih terus berkoordinasi untuk mendapatkan tambahan kapal. Selamat kembali bertugas, Eris. Kejaksaan Agung telah mengajukan pencekalan terhadap 2 petinggi perusahaan gula di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Hal ini dilakukan guna memudahkan penyidikan. Kejaksaan Agung mengungkapkan 2 petinggi PT Sugar Group Companies yakni Perwanti Liko Holt dan Gunawan Yusuf telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak April 2025. Pencekalan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Kasus ini mencuat setelah Zarof Rikar mengaku menerima uang sebesar 50 miliar rupiah untuk mengurus perkara perdata terkait dengan kasus gula Marubeni. Uang tersebut diberikan agar Zarof memenangkan gugatan yang diajukan Sugar Group Companies. Terkait pengembangan perkara TPPU-nya siapa itu ya, Zarof, memang ada pemeriksaan hari ini, penyidikan. Udah orang tersebut. Di antara mungkin ada di situ di antaranya. Saya sebagai saksi. Yang jelas diperiksa sebagai saksi ini hari yang pastinya penyidik akan memeriksa sesuai dengan kepentingan. Pihak imigrasi pun telah melakukan pencekalan terhadap keduanya sesuai permintaan Kejaksaan Agung. Pencekalan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 23 April 2025 hingga 23 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi UMKM dan pembudidaya ikan nila di Desa Saribaye, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari program aksi nyata Partai Perindo dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Didampingi pengurus, kader, dan anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten Lombok Barat, kunjungan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio
disambut hangat oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Saribaye, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Desa Saribaye memiliki beragam potensi ekonomi lokal, mulai dari budidaya ikan nila, produk olahan ikan nila, serta berbagai macam ekonomi kreatif lainnya. Di desa ini, Angela juga berkesempatan memberi makan dan melihat penangkapan ikan nila, hingga proses pembuatan produk makanan dari hasil budidaya ikan air tawar. Angela juga diajak masyarakat untuk menikmati berbagai hidangan dari ikan khas desa setempat. Ini saya hadir di Lombok Barat, bagaimana kita ingin meningkatkan penghasilan dari para UMKM di sini. Dan kehadiran kita tadi kita sudah berkomitmen untuk memberikan pakan dan juga alat panggang yang bisa membantu mereka secara praktis, secara langsung. Saya merasa bersyukur, kita merasa diperhatikan. Nah, selebihnya sekarang apalagi sudah dapat kunjungan segala macamnya dan banyak warga-warga yang dapat merasakan bantuan dari Perindo. Di sela-sela kunjungannya ke sentra UMKM, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir iNews melaporkan.